Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri. Saya Ibadillah Ramadan dari kelas 4 MA1. Terima kasih sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan subbudaya dan demografi. Pengertian subbudaya. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang ada beberapa jenis subbudaya, yaitu usia, agama, kelas sosial, jenis kelamin, etnis, dan regional. Masing-masing subbudaya tersebut sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Pengertian demografi. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, demografi adalah ilmu tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, ras, mata pencaharian, dan statistik lainnya. Ini adalah rincian karakteristik demografi dan subbudaya di Indonesia. Pengaruh kebudayaan dalam perilaku konsumen. Yang pertama, tekanan pada kualitas. Yang kedua, perubahan kehidupan keluarga. Yang ketiga, perubahan sikap terhadap kerja dan kesenangan. Yang keempat, peningkatan waktu senggang. Dan yang kelima, hasrat akan kenyamanan. Review artikel. Tujuan: mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian kue tradisional oleh mahasiswa di Surabaya, serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih kue tradisional. Penelitian juga bertujuan untuk menunjukkan pengaruh faktor persepsi kualitas, budaya, subbudaya, dan kelas sosial terhadap perilaku keputusan pembelian kue tradisional di kalangan mahasiswa. Metode penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif eksplanasi bersifat kausal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu memilih sampel secara tidak acak sehingga tidak setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Yang ketiga, metode sampel ini menggunakan jenis kuota sampling, yaitu menarik sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah kuota yang diinginkan. Teori yang digunakan. Teori konsumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dinamis yang melibatkan interaksi antara pemikiran, perasaan, tindakan individu konsumen, kelompok sasaran konsumen, dan lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan pertukaran nilai antara individu dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, penelitian juga mengacu pada teori budaya yang menyatakan bahwa budaya merupakan kumpulan keyakinan, nilai, dan adat yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam masyarakat tertentu. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor persepsi kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan pembelian mahasiswa di Surabaya dalam memilih kue tradisional. Faktor subbudaya juga memiliki pengaruh tinggi terhadap perilaku keputusan pembelian kue tradisional. Namun, faktor budaya dan kelas sosial tidak begitu berpengaruh. Saran yang diberikan termasuk untuk pengusaha meningkatkan kualitas produk dan promosi, serta untuk pemerintah meningkatkan pemberdayaan kue tradisional melalui acara-acara yang melestarikannya. Penelitian juga menunjukkan bahwa proses keputusan pembelian melibatkan tahap para pembelian dan pasca pembelian, dengan faktor-faktor seperti lokasi, pencarian barang, transaksi, konsumsi, dan komunikasi mempengaruhi proses tersebut.
Kelebihan: penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian kue tradisional di kalangan mahasiswa di Surabaya. Hal ini dapat membantu pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Kekurangan: penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa di Surabaya sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang lebih luas mungkin terbatas. Yang kedua, metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yang dapat menyebabkan bias dalam pemilihan responden dan mengurangi representativitas hasil penelitian. Yang ketiga, koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian kue tradisional yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang keempat, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan analisis kuantitatif sehingga aspek kualitatif dari perilaku konsumen dalam membeli kue tradisional mungkin tidak terungkap secara mendalam. Kesimpulan: yang pertama, mahasiswa Surabaya tidak sering mengkonsumsi kue tradisional. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa yang mayoritas berada rentang usia 20-23 tahun hanya mengkonsumsi kue tradisional 2 kali dalam sebulan. Yang kedua, berdasarkan analisis Mean, subbudaya memiliki rata-rata yang tinggi tetapi tidak mendorong perilaku keputusan pembelian. Yang ketiga, faktor persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan pembelian mahasiswa di Surabaya dalam membeli kue tradisional. Yang keempat, berdasarkan hasil hipotesa, faktor-faktor yang diteliti hanya dapat memberikan pengaruh pada perilaku keputusan pembelian sebesar 10,5%, sedangkan 89,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ada kemungkinan bahwa mahasiswa tidak memikirkan faktor-faktor tersebut dalam membeli kue tradisional. Mahasiswa mungkin hanya membeli kue tradisional berdasarkan alasan kebutuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.